Selamat malam. Di sini saya Ahmad Sulistyo ingin menjelaskan tentang teori daya dukung Meyerhof. Dalam teori daya dukung Meyerhof, Meyerhof sendiri telah merumuskan daya dukung pondasi dangkal pada tanah homogen. Lalu, Meyerhof dan Hanna melakukan pengembangan rumus dengan mengakomodasikan kondisi tanah yang tidak homogen, di mana lapisan pertama selalu lebih kuat daripada lapisan tanah kedua. Sebenarnya, teori daya dukung Meyerhof ini mirip dengan teorinya Terzaghi, yaitu menghitung tegangan geser dari tanah yang terletak di bawah telapak pondasi. Namun, Meyerhof mengasumsikan mekanisme kegagalan diperpanjang ke atas menuju permukaan tanah. Berikut adalah pola keruntuhan tanah metode Terzaghi, Meyerhof, dan Hansen. Pada gambar kita dapat melihat bahwa perbedaan Hansen-Meyerhof dan Terzaghi ialah untuk Hansen dan Meyerhof, alfanya sama dengan 45 ditambah sudut geser dibagi 2. Sedangkan Terzaghi, alfa sama dengan sudut geser. Selanjutnya kita akan membahas tentang persamaan daya dukung tanah. Meyerhof menyempurnakan teorinya dengan mempertimbangkan beberapa faktor dalam menentukan daya dukung tanah. Faktor-faktor tersebut adalah pengaruh kedalaman pondasi, bentuk pondasi, dan kemiringan beban. Persamaan daya dukung tanah menurut Meyerhof adalah sebagai berikut. Di mana QU sama dengan C aksen FCS, FCD, FCI, NC ditambah QFQS, FQD, FQI, NQ ditambah setengah F lambda S, F lambda Y, F lambda I, lambda BN, lambda. Di mana FCS, FQS, F lambda S ialah faktor bentuk pondasi. Lalu FCD, FQD, dan F lambda D ialah faktor kedalaman pondasi. Dan FCI, FQI, dan F lambda I ialah faktor inklinasi atau kemiringan beban. Dan yang terakhir itu NC, NQ, dan M lambda ialah faktor daya dukung. Untuk teori persamaan daya dukung tanah, ada beberapa catatan, yaitu untuk faktor bentuk, parameter yang menentukan adalah B, L, dan sudut geser. Sedangkan untuk kedalaman parameter yang menentukan ialah B, DF, dan sudut geser. Sedangkan faktor inklinasi, parameter yang menentukan ialah sudut alfa. Sudut alfa adalah sudut yang dibentuk dari kemiringan arah bahan seperti gambar berikut di samping ini. Dari gambar tersebut kita bisa melihat B, DF, dan alfa. Dari 3 faktor tersebut kita akan mulai membahas dari faktor bentuk. Faktor bentuk ialah di mana B itu adalah lebar pondasi dan L adalah panjang pondasi. Yang mempunyai rumus untuk sudut geser itu 0 derajat. FCS-nya sama dengan 1 ditambah 0,2 dalam kurung B dibagi L. Untuk FQS-nya ialah 1. Untuk V lambda S-nya sama dengan 1. Untuk sudut geser aksen yang lebih besar dari 10 derajat, rumusnya itu FCS sama dengan 1 ditambah 0,2 dalam kurung B dibagi L. Tan kuadrat dalam kurung 45 ditambah sudut geser dibagi 2. Untuk FQS sama dengan F lambda S sama dengan 1 ditambah 0,1 dalam kurung B per L tan kuadrat dalam kurung 45 ditambah sudut geser dibagi 2. Selanjutnya faktor kedalaman, di mana sama seperti faktor sebelumnya, faktor bentuk, B itu ialah lebar pondasi dan L adalah panjang pondasi. Untuk sudut geser yang sama dengan 0 derajat, FCD-nya rumusnya sama dengan 1 ditambah 0,2 dalam kurung DF dibagi B. Untuk FQD-nya ialah F lambda D sama dengan 1. Dan untuk sudut geser yang di atas yang lebih dari 10 derajat itu adalah FCD-nya sama dengan 1
ditambah 0,2 dalam kurung DF dibagi B tan dalam kurung 45 ditambah sudut geser tersebut dibagikan 2. Lalu yang terakhir itu untuk FQD-nya ialah F lambda D sama dengan 1 ditambah 0,1 dalam kurung DF dibagi B tan dalam kurung 45 ditambah sudut geser tersebut dibagi 2. Selanjutnya ialah faktor inklinasi atau kemiringan beban. Dapat dilihat pada gambar letak alfa di mana. Sebagaimana rumusnya. Yang FCI sama dengan dalam kurung 1 dikurang alfa dibagi 90 derajat tutup kurung kuadrat. Lalu FKI sama dengan buka kurung 1 dikurang alfa dibagi 90 derajat tutup kurung kuadrat. Dan F lambda I di mana buka kurung 1 dikurang alfa dibagi sudut geser tutup kurung kuadrat. Setelah membahas 3 faktor tersebut, nilai NC, NQ, dan N lambda dapat ditentukan melalui tabel di bawah ini. Sekian dan terima kasih presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Selamat malam.